Di antara syirik akbar, syirik besar ada syirik kecil. Ya, syirik akbar, di antara syirik akbar yang berbahaya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah meminta kepada mayat. Ini syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sungguhnya masjid-masjid hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Kepada selain Allah bersama Allah. Seperti orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara, mereka berdoa kepada Allah, mereka mengatakan Bapa yang ada di surga. Tapi selain mereka berdoa kepada Tuhan Bapa, mereka juga berdoa kepada Tuhan Anak, Yesus, itu tidak? Maka mereka berbuat kesyirikan dalam hal ini. Allah tidak ingin kecuali sang hamba berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Doa adalah ibadah yang sangat indah. Dalam doa tersebut nampak ketundukan orang yang sedang berdoa. Dan ini tidak nampak pada ibadah, kurang nampak pada ibadah-ibadah yang lain. Antum puasa ibadah ya. Tapi tatkala orang berdoa, orang sedang berdoa, yaitu sedang mengakui kerendahannya dan sedang mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghinakan dirinya dengan penuh melas, dengan penuh pengharapan. Harapannya semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tatkala kehinaan dan kerendahan ini diserahkan kepada makhluk, maka ini merupakan syirik akbar. Maka tidak ada syirik akbar yang lebih parah daripada berdoa kepada selain Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada yang lebih sesat. Yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Bagaimana seorang datang kemudian menghinakan dirinya di hadapan Nabi Isa alaihissalam, wahai Yesus, berikanlah kepadaku ini. Atau orang berdoa kepada malaikat, misalnya, wahai malaikat hujan, turunkanlah hujan. Syirik atau tidak? Kalau minta kepada malaikat, syirik atau tidak? Kan ada malaikat pengatur hujan. Ada malaikat pengatur hujan atau tidak? Bapak-bapak, ada malaikat pengatur hujan? Ada. Ada malaikat pengatur gunung? Ada. Boleh enggak kita minta kepada malaikat hujan, mumpung dia ngatur hujan, malaikat hujan tolong turunkan hujan. Atau hujan terlalu lama, malaikat hujan tolong berhentikan hujan. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa enggak boleh? Jangan asal ngomong. Kenapa enggak boleh? Hah? Oh, dia kan ngatur hujan, kenapa enggak boleh? Jangan sirik-sirik aja dulu. Kenapa dia enggak boleh? Dia kan ngatur hujan, kenapa? Kerjanya sama Allah. Karena malaikat kerjanya sama Allah, benar. Jadi kalau minta kepada langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang perintahkan malaikat. Adapun minta kepada malaikat tidak bisa. Malaikat dia hanya tugasnya mengatur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal mudabbirati amra." Demi para malaikat yang mengatur. Mereka mengatur, benar-benar mengatur, namun mereka tidak mengatur kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta kepada Nabi syirik, kalau berdoa kepada malaikat syirik, apalagi minta kepada mayat yang enggak bisa apa-apa. Mayat kalau sudah meninggal bisa apa sih? Udah enggak bisa apa-apa. Buktinya dia sudah meninggal, tidak bisa mandi, kita yang mandikan. Dia sudah meninggal, tidak bisa pakai baju, kita yang kafankan. Kita yang belikan kafan, kita yang pakaikan kafan buat dia. Dia meninggal tidak bisa sholat, maka kita yang sholatkan. Dia sudah meninggal, tidak bisa berdoa, kita yang doakan. Dia yang meninggal tidak bisa lagi dia masuk ke rumahnya, kita yang kuburkan. Maka apakah masuk di akal kita? Kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang sholatkan, kita yang kuburkan. Setelah kita kubur, kita berdoa, wahai Mbah, tolonglah saya Mbah. Saya sudah lama menikah tidak punya anak Mbah. Kalau Mbahnya bisa ngomong, saya dulu juga mandul, tahu nggak? Saya masih hidup aja mandul, apalagi sekarang itu minta-minta. Artinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh aneh ada orang datang ke kuburan kemudian minta kepada penghuni kubur. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluh." Kalau seorang anak Adam sudah meninggal dunia, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali ada 3 perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, "Waladun salihun yad'u lahu," anak soleh yang mendoakan. Orang secara umum, para mayat, butuh kita doakan. Nabi SAW pergi ke kuburan syuhada Uhud, mendoakan para syuhada Uhud. Nabi SAW pergi ke kuburan Baqi, mendoakan para penghuni kubur Baqi. Karena mereka butuh doa. Bukan kita mengusik mereka, mengganggu mereka. Mereka sedang butuh didoakan, malah kita minta doa. Datang, tolong doain saya. Gimana sih kamu ini? Kamu yang masih hidup, kau minta doa sama yang sudah mati. Nanti ada yang bilang ustaz, tapi mereka kan wali-wali Allah. Mereka masih hidup. Kita bilang benar, mereka masih hidup wali-wali Allah, tapi hidup dalam alam barzakh, bukan hidup di alam nyata. Dan tidak sama antara alam barzakh dengan alam nyata. Barang siapa yang menyamakan antara alam barzakh dengan alam nyata, ini orang yang tidak punya akal. Apakah dia jalan-jalan seperti kita, ngobrol sama kita, jual beli sama kita di alam nyata? Jawabannya tidak. Makanya orang yang meninggal dunia, taruhlah ini wali, ada wali luar biasa, soleh. Ya, mungkin imam Masjid Haram contohnya.
meninggal dunia. Tatkala dia meninggal dunia, hartanya diwariskan kepada ahli waris atau tidak? Diwariskan. Kalau dia masih hidup, hartanya nggak boleh diwariskan. Hartanya diwariskan atau tidak? Diwariskan. Kalau dia punya istri muda, boleh nggak kita nikahi? Boleh. Hah? Boleh, semangat. Kenapa dia sudah meninggal? Kalau dia masih hidup, istrinya nggak boleh nikahi. Kurang ajar kau nikah istri saya masih hidup. Nggak ada ngomong begitu. Kenapa dia masih hidup tapi dalam alam barzakh? Maka tidak sama dengan alam nyata. Tidak sama dengan alam nyata. Orang yang sudah meninggal butuh didoakan. Bahkan para syuhada, orang-orang mati syahid pun butuh didoakan. Oleh karena tatkala Rasulullah SAW bercerita tentang perang Mu'tah, tatkala di situ ada para sahabat yang meninggal dunia, di antaranya Zaid bin Harithah, di antaranya Abdullah bin Rawahah, di antaranya Ja'far bin Abi Thalib, At-Tayyar radhiyallahu taala anhum. Rasulullah SAW tatkala itu tidak ikut perang. Para sahabat berjalan sekitar 1.100 kilo dari kota Madinah pergi ke Mu'tah untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Jumlah mereka 3.000 orang, begitu para sahabat. Ternyata musuh mereka 200.000 orang tatkala itu. 3.000 lawan berapa? 200.000. Satu banding berapa itu? Coba itu. Sampai kalkulator berapa? Sebelum berperang jalannya 1.100 kilo. Kita mungkin sudah tewas sebelum sampai tempat peperangan. Sampai sana berperang. Maka Rasulullah SAW tatkala di kota Madinah, Rasulullah SAW tidak ikut. Rasulullah SAW mengatakan, "Ustushhida Zaid, istaghfiru li akhikum." Zaid bin Harithah yang pemegang genderang peperangan meninggal dunia. Kata Nabi SAW, Zaid mati syahid, maka doakanlah dia. Mohonkanlah ampunan bagi dia. Kemudian dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka dia pun bertempur sehingga tangan kanannya terputus. Maka dia pegang bendera dengan tangan kiri. Tangan kirinya pun terputus. Maka dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Maka dia pun terbunuh. Kata Nabi SAW, "Ustushhida Ja'far, istaghfiru li akhikum." Ja'far meninggal dunia, mati syahid, maka doakanlah ampunan baginya. Kemudian Abdullah bin Rawahah, kemudian juga meninggal dunia. Kata Nabi SAW, meninggallah saudara kalian, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian. Ini orang-orang mati syahid, para sahabat. Masih butuh untuk kita doakan. Bukan malah kita datang kepada mereka minta doa. Tidak ada seperti itu. Datang kepada mereka minta tidak ada. Di zaman Nabi SAW, setelah Rasulullah SAW meninggal, banyak kejadian-kejadian. Ini Nabi SAW. Terjadi peperangan. Di zaman Abu Bakar terjadi fitnah, terjadi peperangan. Terjadi banyak masalah, timbul nabi palsu. Orang-orang ada sebagian yang murtad. Kemudian terjadi perang saudara antara sebagian sahabat misalnya. Namun tidak ada seorang pun datang kepada Nabi kemudian ngobrol sama Nabi di kuburan, "Wahai Rasulullah, ini ada masalah, gimana solusinya?" Enggak ada. Kalau mereka ada suatu masalah mereka tidak ketahui, mereka datang ke Aisyah, istrinya Nabi, ada masalah. Mereka tanya kepada istri Nabi SAW. Kenapa? Nabi SAW sudah meninggal dunia. Dia masih hidup SAW, namun dalam alam yang lain. Dalam alam yang lain. Oleh karena ada yang mengatakan mayat-mayat masih hidup, masih berjalan-jalan, Rasulullah SAW masih keluar dari kuburannya, masih jalan-jalan. Ini semua omong kosong, ini dusta. Ini enggak benar. Kalau ternyata Rasulullah SAW yang sangat mulia setelah meninggal dunia masih bisa jalan-jalan, masih ketemu para sahabat, maka para sahabat tidak menangis. Buat apa Fatimah menangis? Kenapa Nabi tidak ketemu dengan Fatimah? Kenapa Nabi tidak kunjungi Abu Bakar? Kenapa Nabi tidak mengunjungi Umar? Terus ketemu dengan sebagian kiai-kiai. Ini enggak benar, saudara. Enggak masuk akal. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita katakan, meminta kepada mayat hukumnya haram. Berdoa kepada selain Allah, siapapun dia, apakah Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Isa, sebagaimana orang Nasrani, apakah para malaikat, sebagaimana sebagian musyrikin. Ini semuanya merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Hati-hati, karena sebagian kaum muslimin kalau sudah ada disebutkan ada kuburan orang soleh, maka mereka berbondong-bondong pergi ke kuburan tersebut. Ini perkara yang mengkhawatirkan, ya. Sampai pernah terjadi ada suatu kuburan yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah di sebuah hutan, tiba-tiba muncul kuburan tersebut. Namun dipagari dengan pagar yang agak jauh. Kuburan ini tiba-tiba naik sendiri turun sendiri. Naik sendiri turun sendiri. Maka semakin buat orang yang mengagungkan kuburan ini, maka datanglah banyak orang, kemudian melemparkan uang di situ. Kemudian menangis-nangis, berdoa di situ. Ternyata itu kuburan palsu. Ketahuan dari jauh ada yang ngompak dari jauh. Ini kejadian nyata ini. Antum kalau mau cari uang gampang. Antum tinggal buka kuburan yang agak angker-angker sedikit, antum kasih pagar, antum bilang kuburan wali Habib siapa, udah selesai. Nanti pancing orang 10 orang tiap hari ke situ, lama-lama orang akan ramai datang, benar. Antum kalau ingin masjid, sekarang masjid banyak yang kosong. Kalau ingin masjid ramai, pasang kuburan di situ, pasti ramai. Kenapa? Orang bukan cari masjid, tapi orang cari apa? Kuburan. Ini yang menyedihkan. Sehingga jadilah kuburan-kuburan saingan bagi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Sampai kuburan yang ada di yang katanya Mbah Priuk, itu enggak ada isinya. Sampai MUI Jakarta Utara mengeluarkan buku khusus tentang bahwasanya tidak ada kuburan Mbah Priuk di situ. Padahal dibela mati-matian sampai orang meninggal dunia gara-gara bela kuburan yang enggak ada isinya.
Oleh karena para hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup jangan sampai berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibadah. Lihatlah bagaimana jamaah haji. Kalau Bapak haji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk haji. Siapa yang belum haji angkat tangan? Oh, banyak, kebanyakan. Pertanyaan dibalik. Yang sudah haji. Kalau Bapak dan Ibu haji, pergi ke mana? Ke Padang Arafah. Ada jemaah haji mungkin sekitar 4 juta. Mungkin 2 juta resmi, 2 juta enggak resmi. Banyak kumpul di sana. Semuanya berdoa kepada mereka. Kepada siapa mereka berdoa? Semuanya berdoa kepada Allah. Semuanya berdoa kepada Allah dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam keperluan, dengan berbagai macam permintaan. Ada yang berdoa, ya Allah, lunasi hutang-hutangku. Ada yang berdoa, ya Allah, saya mau poligami, dilarang istri terus. Ya Allah, banyak doa mereka. Mereka berdoa dengan berbagai macam doa, namun semuanya doa mereka tujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar seluruh permintaan mereka. Karenanya ingat bahwasanya tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ini salah satu bentuk kesyirikan, berdoa kepada selain Allah.